Jadi memang tanpa ada COVID pun itu orang Indonesia itu pasti megang handphonenya kemana-mana ya. Itulah yang membuat akhirnya sosial media atau digital marketing ini kemudian jadi sangat happening di Indonesia sendiri gitu. Karena orang-orang pasti menunduk mau di rumah, mau di sekolah, mau di tempat makan, mau di transportasi publik, pasti semuanya menunduk gitu ya, ngeliatin handphonenya karena kita itu kayak amfibi ya, hidup di dua dunia nyata dan dunia maya gitu. Kita kayak punya satu orang lagi gitu. Dan faktanya 6 juta orang itu pakai handphone mereka di kamar mandi saking nggak mau ketinggalan informasinya. Ya, saya cuman takut itu kecemplung aja itu nanti handphonenya ya. Tapi orang Indonesia itu berarti seasik itu dengan handphonenya, dan di luar negeri itu nggak kayak gitu loh. Ya, cuman orang Indonesia yang tiap hari posting Instagram Stories bisa berkali-kali gitu. Mobile phone connection kita ada 124% daripada jumlah penduduknya. Pengguna internetnya ada 64% daripada jumlah penduduknya. Itu luar biasa besar. Dan saya ketemu sama orang Facebook Indonesia, dia bilang dia bilang bahwa Mas, keren banget loh di Indonesia ini tuh prestasi banget. Kita itu secara jumlah itu nomor 4 di seluruh dunia loh. Instagram ya, nomor 4. Tapi yang paling aktif di seluruh dunia itu orang Indonesia. Nomor 1 paling aktif di seluruh dunia. Karena yang kepo sama yang pamer itu ketemu jadi satu. Ya, udah semuanya kumpul gitu. Mau punya sepatu baru, mau punya tas baru, mau jalan-jalan ke luar negeri, pasti difoto. Ya, kalau naik Garuda baru difoto, kalau nggak naik Garuda nggak difoto, ya kan? Gitu. Jadi disitulah betapa asiknya orang-orang Indonesia dengan sosial media. Berarti sesuai kata pepatah lama, di mana ada keramaian, di situ kita harus ikut dalam keramaian tersebut. Ya, kalau ada keramaian di Padepokan Asa Wedo Martani, ya kita kumpul di situ. Ya, kalau nggak bisa kumpul di situ, ya kita kumpulnya di digital sekarang, gitu ya. Di mana semua orang berkumpul untuk melihat siapa namanya Aurel dan Krisdayanti berantem, di mana untuk melihat Manhub diceng-cengin orang. Nah ini tempatnya kemudian sekarang semua orang berkumpul untuk melakukan sesuatu yang positif. Nah, catatannya itu, untuk melakukan sesuatu yang positif. Karena sudah terlalu banyak hal negatif di luar sana, kita komunitas itu harus bisa menciptakan sesuatu yang positif. Apalagi saat 95% orang-orang itu lebih banyak waktu di rumah aja sekarang. Ya, mereka banyak upload video TikTok, upload video YouTube, dengerin Spotify, nonton TV gitu ya, dan lihat-lihat WA, baca-baca IG, baca-baca Facebook gitu. Jadi di sinilah sekarang kita memang melihat bahwa saat semua orang kumpulnya di situ, berarti kita harus memanfaatkan momen ini dengan baik ya. Tapi isinya harus tepat. Di mana aja, Mas? Menurut data We Are Social bersama Hootsuite tahun 2020, berarti ini data tahun 2019 ya, yang dirilis awal tahun 2020, orang Indonesia itu satu suka nonton YouTube. Nah, berarti kita juga harus ada di sana. Yang kedua itu suka suka mainan Facebook, karena Instagram itu untuk orang kota ya, tapi yang lebih merakyatkan untuk semua orang Facebook gitu. Ada Instagram, ada Twitter, dan ada TikTok. Kalau teman-teman di sini jago joget, nggak apa-apa, bisa juga ya pakai TikTok gitu. Kalau nggak malu ya, kalau saya sendiri sih kadang-kadang kayaknya saya Instagram aja deh gitu. Nah, intinya teman-teman, kalau kita ngomongin masalah digital marketing ini memang sebenarnya lebih luas daripada social media ya. Ada own, ada paid, ada paid, ada earn. Own itu ada website ya. Bagus kalau teman-teman punya website untuk komunitasnya, karena banyak hal yang tidak bisa cukup untuk dimuat di untuk dimuat di sosmed gitu, dan harus ditaruh di website gitu. Padepokan Asa Wedo Martani misalnya sudah punya website juga. Ada blognya, dan sosial media termasuk di dalamnya. Itu rumah kita. Nah, kita akan mengajak orang-orang itu untuk main ke rumah kita, karena kita lagi nggak bisa nih kumpul secara ini. Misalnya kalau komunitas kan kumpul di tempat tertentu ya, ada yang kumpul di GSP, Geraha Sahabat Pramana kalau di Jogja dulu kan ya, atau kumpul di tempat-tempat tertentu gitu. Nah, kalau dulu enak kumpul. Kalau sekarang kumpulnya di website kita dulu deh ya. Kalau mau tahu tentang kita, website menjadi penting. Toh bikin website sekarang juga makin murah dan makin mudah.
Tapi kalau nggak ada, ya udah sosial media aja dulu, dan hari ini kita akan bahas ke situ dulu. Karena biasanya mostly sosial media itu pasti dimiliki oleh setiap komunitas, tapi website belum tentu. Baru nanti kalau ada budget, kebetulan kita bisa pasang iklan. Ya, kita paid, kita bayar ke Facebook, kita bayar ke IG, kita bayar ke Google, biar jangkauan pesan kita itu makin luas. Dan kalau kita udah rame diomongin orang, maka kita akan jadi earn. Nah, itu berarti sudah bagus ya, saat orang-orang ngomongin kita tanpa harus dibayar sekalipun. Nah, kali ini kita akan fokus ke own-nya dulu, ke sosial medianya ya. Kalau nanti ada kesempatan yang lain kita bisa sambung lagi. Kali ini kita fokus dulu ke sosial media kita. Oke, karena sosial media itu yang paling gampang dulu untuk teman-teman coba ya, dan artinya bisa paling aplikatif buat bisa teman-teman langsung aplikasikan setelah kita selesai dari forum ini. Oke, paling nggak di Indonesia ada 5 tadi ya menurut data sosial media yang paling ramai. Mari kita optimalkan sosial media ini, tapi setiap sosial media itu ternyata punya karakteristiknya masing-masing dan nggak bisa disamain. Yang sering terjadi adalah kita itu punya banyak channel sosial media, Facebook punya, Twitter punya, IG punya, YouTube punya, tapi satu jarang diupdate. Ya, itu penyakitnya ya biasanya. Yang kedua, kalaupun diupdate barengan semua. Jadi satu posting untuk semua. Nah, padahal sosial media itu tuh karakteristiknya beda-beda. Gitu. Mari kita bahas satu persatu dan nanti kita akan lihat contoh-contohnya biar teman-teman kebayang. Ini seperti apa. Satu, Facebook itu tinggal kita lihat aja deh. Lokasi kita atau kebanyakan anggota kelompok kita itu biasanya pakainya apa? Itu nomor satu dulu ya. Kalau biasanya mereka pakainya Facebook di daerahnya masing-masing, ternyata di Pandaan misalnya orang-orang udah banyak yang pakai Instagram, ya udah pakai aja Instagram. Dan nggak banyak yang pakai Twitter, ya udah nggak usah pakai Twitter kalau gitu. Karena kan ini kayak tempat nongkrong aja ya. Kalau di mana orang-orang nongkrong di situ ya kita ikutan aja. Nah, jadi teman-teman coba lihat anggota kelompoknya dan orang-orang sekitar kita itu banyak main di mana, kita akan fokuskan di situ daripada kita punya terlalu banyak channel tapi tidak efektif. Nomor satu, Facebook. Karakteristiknya itu tuh orang-orangnya suka cerita yang agak panjang. Ya kan? Bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk teks gitu dan seterusnya. Agak beda dengan YouTube. Ceritanya harus storytelling ya, dalam bentuk visual. Mutlak harus video. Pendek, agak-agak nyentrik gitu ya, biar orang-orang mau lihat gitu ya, agak-agak menonjol gitu, itu YouTube gitu ya. Sementara kalau di Facebook teks aja cukup, infografik juga bisa ya. Tapi kata kuncinya adalah story, cerita ya. Agak panjang boleh, karena kalau di IG misalnya orang nggak baca caption yang panjang. Kalau di Facebook orang baru baca caption yang panjang ya. Jadi Facebook caption yang panjang, storytelling ya. Kenapa sih kita itu ngadain komunitas ini? Apa sih isunya gitu ya? Apa namanya, dulu ada anak-anak kurang mampu yang tidak bisa sekolah. Salah satu komunitas dulu di FJP tahun 2013, anak-anak tidak mampu, tidak bisa sekolah. Padahal kita itu kadang-kadang sebagai mahasiswa juga punya koin, tapi ya koinnya ditinggal aja. Akhirnya muncul koin a chance. Nah, cerita bahwa anak yang akhirnya bisa sekolah dan apa namanya ranking gitu karena dibantu oleh koin a chance ini, itu kan bisa diangkat jadi Facebook. Ada fotonya, ada tulisannya. Nah, itu Facebook. Bedanya sama kalau di YouTube, kita harus rekam nih anaknya nih ngomong nih gitu. Kita bawa videonya ke rumahnya. Ini loh rumahnya kayak gini. Dan ini loh yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang di apa namanya tempat-tempat berkumpul, mereka nyodorin celengan yang itu bisa diisi oleh orang-orang. Nah, itu video. Ya udah beda tuh treatmentnya. Jadi kita nggak bisa sama ratain, tapi teman-teman bisa fokuskan ke salah satu atau salah dua. Gitu. Kalau Instagram bentuknya aesthetic. Ingat bahwa logo Instagram itu kamera. Ya, bahwa teman-teman harus menyajikan konten yang estetik, menarik secara visual. Nah, itu tempatnya Instagram. Dia nggak bisa dikasih teks panjang-panjang. Orang nggak mau baca. Ya, tapi harus foto atau video yang memang bikin orang itu mau apa namanya, orang itu jadi mau ngeliatin gitu. Itu apa namanya, Facebook, Instagram. Ya. Yang keempat itu Twitter. Keempat itu permainan kata. Ya, biasanya agak urban nih anak-anaknya yang di Twitter gitu. Tapi kalau teman-teman merasa banyak juga teman-teman saya di Twitter, ya boleh. Dia suka plesetan,
orang-orangnya agak cerdas-cerdas, nakal gimana gitu ya. Itu Twitter. Sementara yang terakhir, kalau Anda suka dengan joget dan dengan musik dan dengan sedikit gerakan, boleh memainkan TikTok asal nggak malu ya. Karena di awal pandemi misalnya Halodoc kalau nggak salah itu bikin gerakan cuci tangan pakai lagu-lagu TikTok gitu. Karena kan edukasi sebenarnya juga akan sangat efektif kalau kita kemas ya. What to say sama how to say-nya itu tuh menarik gitu ya. Jadi materinya sama-sama tentang cuci tangan, tapi kita kemas dalam bentuk yang lebih menarik gitu. Jadi apakah teman-teman akan menggunakan yang mana itu kembali lagi disesuaikan dengan kita ngobrol sama siapa dan segmennya itu lebih kuat di mana. Baru nanti kita akan tentukan kontennya akan mengikuti dari karakteristik karakteristik ininya ya, dari karakteristik platformnya atau karakteristik channelnya. Apa aja yang harus teman-teman siapkan? Ini very basic, tapi banyak yang kadang-kadang masih kosong. Ya, banyak yang kadang-kadang masih lost gitu. Profile picture, pasang logo ya teman-teman. Username-nya yang gampang buat dicari. Bio-nya, jelaskan. Saya dari komunitas ini. Apa yang saya lakukan, apa yang kami lakukan, ya. Dan apa bidang yang kami ikuti. Nah, itu harus jelas, ada di dalam bio, ya. Sama ada satu lagi link ya, call to action button untuk diarahkan. Apakah diarahkan ke WA untuk pendaftaran? Soalnya kan orang baca nih komunitas ya. Orang baca, wah bagus nih kegiatannya nih. Terus saya kalau mau ikut kemana? Nah itu nggak ada infonya. Nah itu bisa diarahin jadi ke WA, dimasukin ke WA atau ke website kita atau ke Linktree biar bisa dapat banyak gitu ya. Nah itu very basic tapi harus ada gitu. Nah apa yang sering salah di sosial media? Orang-orang itu tuh sering menganggap kita itu kayak punya toa, terus ngomong ke orang-orang, hey, kami dari komunitas A, kami dari komunitas B, kami bergerak di sini loh, follow kami ya. Gitu. Jadi kita kayak cuman ngobrol satu arah ke audiens kita. Nah, kira-kira teman-teman kalau saya jualan, hey, saya jualan panci, ayo follow saya ya. Teman-teman mau follow saya nggak? Nggak. Ya, karena ngapain gitu ya. Saya nggak tertarik, Anda orang asing, saya nggak kenal Anda siapa gitu. Jadi kalau saya cuma teriak-teriak gitu doang, satu arah, ya itu akhirnya cuman publikasi aja gitu. Kami ada event ini, ikutan ya, udah publikasi gitu doang. Padahal kan sosial media kita itu sebenarnya rumah kita untuk ngobrol. Ya. Harus ada conversational activity di sana. Jadi panahnya tadi kalau cuma satu arah, kita megang toa, ya kita cuma ngomong aja. Sekarang kita mendengarkan dan ngobrol. Gitu. Kalau saya jualan panci tadi, terus saya cuma bilang, ayo, saya jual panci, ayo follow saya. Orang nggak ada yang mau beli. Tapi kalau saya mendemonstrasikan tips-tips atau resep-resep memasak anak kosan, ya dengan panci yang bisa bikin pancake, panci yang bisa bikin nasi goreng, dan panci yang bisa bikin kue dalam panci sekaligus, orang-orang akan lebih follow karena saya tahu segmen saya suka untuk latihan masak, apalagi anak kos-kosan gitu ya biasanya. Dan kita ngobrol, kalau kamu mau resep apa sih? Coba nanti saya bikinin videonya. Saya sebenarnya jualan panci, tapi kemasannya saya tidak jualan pancinya, saya jualan resep masakannya. Nah, teman-teman banyak sekali di sini komunitas, ada yang bergerak di bidang budaya. Ya kita bukan ngomong masalah saya adalah komunitas budaya, tapi kita ayo ngobrol tentang budayanya, gitu ya. Karena kan teman-teman adalah ekspertisnya di bidang masing-masing. Kalau kita itu komunitas pendidikan, literasi, ya ayo kita ngobrolin masalah literasi. Ya, kalau kita komunitas tentang buku, kita komunitas tentang lautan gitu misalnya, atau saya itu komunitas tentang intelektual muda, ayo ngobrol, gitu. Karena orang itu suka konten, bukan suka iklan. Nah, kalau kita bilang, ayo follow saya, itu iklan. Tapi kalau, ayo ngobrol yuk tentang ini, nah itu konten. Ya. Jadi saya yakin teman-teman sekalian pasti menguasai bidang-bidang tertentu. Ada yang ngomongin komunitas untuk anak jalanan, musik misalnya. Yuk, kita belajar sekarang genjreng gitar. Nah, kita kasih tutorialnya di video di YouTube. Nah, itu kan orang jadi mau follow. Kenapa? Saat orang melihat konten itu bermanfaat baginya. Nah, itu ya.
Saat orang menemukan itu bermanfaat baginya, orang jadi mau ngikutin kita. Jadi kurangi narsis, perbanyak dialog. Mari kita conversational gitu ya. Saya yakin teman-teman di sini punya bidangnya masing-masing dan sangat ahli di bidang tersebut. Gitu. Kalau teman-teman komunitas UKM gitu misalnya ya yuk kita ngobrol tentang gimana sih promosi, gimana sih bikin produk, gimana sih masuk-masukin barang kita ke marketplace dan seterusnya. Jadi intinya ngobrol. Sosial media harus menjadi sarana dua arah untuk ngobrol karena semuanya di sosmed itu setara. Ya, teman-teman bisa mention Raisa dan tiba-tiba dia bales, bisa. Di kehidupan nyata nggak bisa. Ya kan? Teman-teman bisa kemarin Raisa misalnya habis kirim foto dia lagi di GBK, dia lagi foto di pinggir kolam renang terus tiba-tiba dimainin sama netizen dia di GBK dan itu cair banget. Nah, ini ya sosial media itu bukan tempat kita buat narsis. Komunitas biasanya suka agak narsis ya. Ini pengalaman saya dulu karena saya dulu di komunitas juga. Tapi kita ayo ngobrol tentang isu yang memang sedang berkembang dan isu yang kita kuasai. Mari kita lihat contoh-contohnya. Ya, intinya itu buka ruang diskusi. Kalau teman-teman ngomongin masalah komunitas pesepeda dan mau ngomong masalah belakangan ini Jogja ya ditegur sama Sri Sultan karena pada main sepeda terus nongkrong-nongkrong di titik nol. Gitu. Ayo kita buka ruang diskusi. Gimana ya biar kita tuh tetap bisa bersepeda dengan nyaman, tapi ayo orang biar ngobrol terus kita retweet, orang ngobrol terus kita reply gitu ya, biar akhirnya sosial media kita hidup. Karena selama ini sosial media itu semua sekedar kayak kita tempel-tempel brosur gitu doang ya, jadinya kayak kurang hidup gitu. Padahal tempatnya di sinilah kita untuk ngobrol bareng. Bukalah ruang diskusi, pantik aja diskusinya ya. Kalau menurut kamu gimana nih kalau ada isu ini? Gimana nih kalau ada isu itu? Kamu mau nggak ikut berpartisipasi dalam isu ini? Kita educate people, kita inform people. Kadang-kadang kita entertain sesekali boleh, ya gitu. Jadi mari kita ajak orang-orang ini untuk berdiskusi yang produktif, gitu ya. Sebelum kita mau bikin kontennya, kan kadang-kadang oke, saya bikin foto gitu. Bentar, kita tuh mau ngobrol sama siapa, ya. Kita harus tahu kita itu mau ngobrol sama siapa. Apakah kita ngobrol tuh sama anak usia berapa, anak muda usia berapa, atau kita tuh ngobrol sama bapak-bapak, atau kita tuh ngobrol sama mas-mas kuliahan, atau kita tuh ngobrol sama siapa. Karena kadang-kadang kita tuh nembak semua orang. Oh, yang suka saya semua orang, Mas. Enggak ada. There is no everyone. Ya, kita harus pilih segmennya. Gitu. Misalnya teman-teman itu di komunitas baca buku misalnya. Ya, komunitas baca buku ini yang suka itu tuh kira-kira usianya baru masuk kuliah, Mas, 18 sampai 22 tahun. Ya, ternyata ya setelah teman-teman riset dan setelah teman-teman cari tahu 18 sampai 22 tahun dan mereka itu suka baca bukunya itu tuh kategori buku yang kayak gini dan kira-kira gaya hidup mereka seperti apa. Nah, itu kalau kita udah limitasi kayak gitu akan jadi lebih tepat sasaran daripada kita ngomong sama semua orang. Gitu. Karena kan orang umur 30 tahun cara ngomongnya beda sama anak usia 18 sampai 22 itu. Jadi kalau kita sudah tahu namanya siapa, kira-kira yang ikut klub buku, kira-kira aja ya. Kira-kira yang ikut klub buku namanya itu Andi apa Arnold menurut teman-teman? Yang ikut klub buku. Silakan tulis di kolom chat kalau biar nggak tumpang tindih. Ya. Nah, ada yang bilang Arnold, ya, ada yang bilang Andi. Nah, kebanyakan tapi bilang Andi. Dua yang bilang Andi. Karena kayaknya Arnold itu klub motor, kayaknya, ya. Tapi bisa juga Arnold itu ikut klub buku, gitu. Tapi kan teman-teman yang ada di bayangan teman-teman, Arnold itu agak sedikit lebih dewasa, kayaknya ya. Agak sedikit lebih dewasa dan mungkin kayaknya anak orang kaya. Kayaknya doang, kayaknya. Ya, bukan berarti nama Andi tidak kaya ya, gitu. Cuman kan kita tahu ya dari komunitas kita itu kayaknya anak yang kayak gini loh, tipikal-tipikal yang kayak gini loh yang ikut di komunitas kita ya. Jadi kita jelas mau ngobrol sama cowok apa ngobrol sama cewek, mau ngobrol sama mas-mas apa mau ngobrol sama bapak-bapak, mau ngobrol sama mbak-mbak atau mau ngobrol sama ibu-ibu. Kemarin ada yang nanya ke saya, Mas, saya itu jualan kue kering, harusnya saya bisa target semua orang. Oh, tentu tidak. Teman-teman pernah tahu bapak-bapak beli kue kering? Enggak. Bapak-bapak tidak pernah beli kue kering. Yang pasti bapak-bapak ngabisin. Tapi bapak-bapak tidak beli kue kering. Yang beli itu ibu-ibu, bukan mbak-mbak. Karena mbak-mbak lebih suka bikin daripada beli.
Nah, berarti ibu-ibunya kalangan umur berapa? 25 sampai 35 tahun. Nah, udah spesifik tuh ya. Jadi kalau buat ibu-ibu kita bilang bahwa Bu, gini loh Bu, caranya biar kue keringnya itu tuh nggak melempem saat mau disajikan. Nah, kita spesifik ngobrol ke ibu-ibu. Nah, teman-teman juga pasti punya niche, ya, spesifik kalangan yang mau disasar sehingga kita nggak terlalu meluas kemana-mana. Karena kalau kita berharap kita menarget semua orang, nggak ada itu semua orang. Ya, jadi teman-teman silakan dipilih apakah lebih banyak laki-laki atau wanita, umurnya berapa, pekerjaannya apa gitu. Kan pasti ada ya kelompok tertentu yang nanti akan makin besar tuh kelompok itu ya, tapi sekali lagi kita tidak menarget semua orang. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan biar nggak lupa, silakan dituliskan di kolom chat, nanti akan kita bahas di akhir materi. Oke, kalau kita nggak bisa FGD Mas, kita harus gimana ya? Kita lihat aja deh anggota komunitas kita tuh sekarang siapa. Nah, berarti kira-kira karakternya kayak gitu ya. Apakah mereka pakai Netflix atau mereka pakai layar kaca 21, itu udah menentukan karakter loh gitu ya. Yang satu pakai Netflix, yang satu pakai View. Nah, itu udah beda itu. Ya, anak Jogja kayaknya Netflix-nya itu yang family ya gitu, yang rame-rame gitu. Nah, itu kan akhirnya kita tahu, oh yang mau kita sasar itu karakternya kayak gitu loh. Apakah dia itu kalau nongkrong di Starbucks apa di angkringan? Meskipun orang Jogja bisa keduanya ya. Gitu. Tapi kan kemudian kita jadi tahu gitu. Kita ngobrol gaya Starbucks apa kita ngobrol gaya angkringan. Nah, itu penting. Gitu. Jadi meskipun ada irisannya ya, meskipun orang-orang misalnya kita ngobrol gaya angkringan, ada orang Starbucks yang ikutan, cuman kan mostly dia mewakili gaya angkringan gitu ya. Jadi dengan kita tahu siapa yang kita ajak ngobrol akan tajam. Jadi cara kita ngobrol akan lebih jelas. Mas, itu mempersempit follower saya dong, mempersempit potensi jangkauan saya dong. Enggak. Karena sebenarnya teman-teman hanya menegaskan. Ya memang sebenarnya itu aja orangnya gitu. Cuman jadi teman-teman kayak nggak merasa capek gitu loh untuk menarget semua orang dan ingin menyenangkan hati semua orang gitu ya. Kayak dulu di Jogja itu ada komunitas nggak penting sebenarnya, itu namanya komunitasnya nonton YK, nonton piambaan, nonton sendirian ya. Jadi tiap ada film baru kita nonton sendirian, targetnya jelas, jomblo dan LDR ya, jelas. Jadi yang pasangan nggak boleh ikut karena ini tuh namanya nonton piambaan gitu. Ada lagi komunitas Rabo Soto. Ya jelas, ya komunitasnya pecinta soto. Udah, pecinta rawon ya mau ikut terserah. Cuman dia harus pecinta soto gitu. Jadi targetkan segmen yang memang spesifik ya, yang memang ingin teman-teman targetkan. Kalau perlu nanti pakai persona ya. Namanya siapa, udah menikah apa belum, ya kerjanya di mana, apa sih yang ingin dia kejar di komunitas ini, maka itu nanti yang akan kita komunikasikan ya kalau perlu. Kalau enggak ya enggak usah ya kan. Ini kan kalau di bisnis ya, tapi teman-teman sambil berlatih, yang kita sasar tuh mas-mas yang tipe kayak gini nih ya, kayak gitu ya, kita atau mbak-mbak yang kayak gitu tuh. Nah gitu. Dan kalau kita udah, ini sengaja memang saya pasang Dian Sastro ya, sengaja banget gitu. Karena apa? Semua orang kemudian di sosial media itu membuat sosial media itu terlalu ramai. Ya, maka kita perlu untuk menjadi seseorang yang karakternya kuat. Nah, bayangkan kalau ada satu akun yang ngomong itu kayak Dian Sastro. Teman-teman mau follow nggak tuh? Atau adminnya satu komunitas itu Dian Sastro, dia sering Instastory, mau follow nggak jadinya? Mau follow ya. Tapi kan sebenarnya Dian Sastro bukan cuma cantik ya, dia bisa kritis, dia bisa cerdas, dia bisa ngobrol, dia wawasannya sangat luas. Ya, dia bisa ngaji gitu misalnya. Jadi kuat sekali karakternya. Nah, sebenarnya intinya nggak harus Dian Sastro, tapi teman-teman coba akunnya itu jangan kaku-kaku amat. Ya, akun kita kan akun komunitas biasanya cuma normatif kayak, "Hai, hari Minggu besok kami ada kegiatan ini loh, ayo ikut ya." Titik. Nah, padahal sebagai seorang Dian Sastro, kita bisa ngomong bahwa, "Hai, ini sudah hari ke-116 karantina di rumah. Apa hal yang sudah kamu pelajari belakangan ini selain memasak kue kering tanpa microwave?" Nah, misalnya gitu. Kita ngobrol gitu ya. Jadi karakternya diangkat di situ. Apakah kita itu gayanya jenaka? Apakah kita itu suka puisi?
apakah kita itu suka berpantun, misalnya gitu. Nah, itu akan kuat tuh karakternya, ya. Kalau teman-teman follow selebgram, itu pasti akan sangat kuat karakternya. Yang satu kocak, yang satu gaul, yang satu suka baca buku, yang satu ngapain. Nah, itu harus dimiliki juga oleh akun komunitas. Ya, sekarang pun akun brand di luar sana, KFC, BMKG, Grab dan lain-lain itu memainkan karakter. Ya, jadi dia itu mas-mas atau dia itu mbak-mbak. Gitu. Ya, jadi sebisa mungkin teman-teman itu tuh gayanya sesuaikan dengan value komunitasnya ya. Apakah teman-teman itu akan bercanda sedikit ataukah teman-teman itu akan sangat menginspirasi sekali ataukah teman-teman itu akan sangat suka berbagi dan seterusnya. Nah, itu bisa diperkuat karakternya apa. Oke, gaya karakter. Jadi meskipun ada banyak admin, karena kan biasanya komunitas itu dipegang banyak admin ya. Gitu. Ada banyak admin, karakter kita sama. Harus smart, misalnya. Kalaupun bercanda nggak boleh kasar, misalnya gitu ya. Dan kita ngobrol tentang isu A, B, C. Nah, gitu. Ya, kenapa saya pasang Dian Sastro? Biar teman-teman ngebayangin bahwa adminnya itu seorang Dian Sastro. Maka kebayang tuh, gaya captionnya, gaya fotonya, cara ngomongnya, itu akan beda. Kalau saya ganti jadi Nikta Gina misalnya, atau kalau saya ganti jadi Jengkelin gitu, beda banget kan di pikiran kita gitu. Wah, adminnya mbak-mbak yang cerewet nih gitu. Padahal kalau Dian Sastro, oh ini mbak-mbak mbak-mbak HIUGM ya kayaknya ya kalau kayak gitu gitu. Jadi tipikalnya kita bisa tentukan. Tapi kalau teman-teman pede dengan mas-mas pun nggak ada isu ya, sebenarnya boleh kalau teman-teman angkat sebagai mas, karakter saya itu mas-mas tapi agak kritis ya, mas-mas tapi agak jenaka atau mas-mas tapi suka guyon gitu. Boleh. Ya, silahkan tentukan karakter teman-teman itu tuh bercandanya seberapa, seriusnya seberapa, inspiratifnya itu seberapa, smartnya yang kayak gimana gitu. Ya, itu akan membuat teman-teman jadi punya karakter khusus atau karakter tersendiri. Ya. Nah, contohnya karakter itu kayak gimana? BMKG ini personanya itu orang pinter. Ya. Jadi saat dia masukin SQRT, cos, X, dan lain-lain sebagainya, itu tuh nanti kalau dimasukkan ke Google Search, itu nanti jadinya hati gini. Sama kayak Little Love-nya Korea gitu loh ya. Tapi karena dia personanya pinter. Nah, pinter. Dia personanya agak sombong dikit, sombong karena dia jagonya ayam. Ya. Apa nggak mau ngasih resep rahasianya? Nggak, titik. Gitu doang itu yang retweet segini banyak loh. Ya, ini kepo. Ya, wah belum pernah yang ngerasain jadi seleb tweet dapat 5 juta ya? Kasih tahu dong Kak. Nah, jadi dia itu playful. Ya, sosmed itu sekarang udah nggak boleh kaku, harus playful. Santai aja, kita ngobrol aja. Gitu. Atau kita personanya jenaka. Ya, suka berpantun gitu misalnya, pala benjol suara cempreng, pesan ojol jangan buat prank. Nah, misalnya gitu ya. Jadi teman-teman boleh kalau memang suka berpantun atau misalnya suka ngelucu gitu ya, itu boleh buat dijadikan persona setiap akun. Biar apa? Dia stand out. Ya, tujuan kita itu kan pakai sosial media biar semakin banyak orang yang tahu komunitas kita, semakin banyak orang yang menyadari gerakan kita dan mau berpartisipasi kan. Nah, untuk mencuri perhatiannya kalau di pinggir jalan kita bisa bawa drum band gitu buat orang ngelihat kita. Ya, itu kan karakter. Ya, tapi kan kalau di sosmed kita harus tampil dengan kata-kata kita atau dengan suara-suara kita. Ya. Gitu. Rafathar itu jelas karakternya ya. Orang kaya. Cuman pengen es krim sama mama malah dibeliin pabriknya. Ya. Nah, itu emang dia ya, terserah gitu ya. Sama ini ada ustadz sebenarnya. Ustadz, dan dia sadar bahwa kalau ustadz ini ngomong sama milenial, nah ini isu ya. Gitu. Ini ustadz mau ngomong sama milenial. Bisa nggak dia teriak-teriak kayak Mama Dedeh? Oh nggak bisa, gitu. Nggak masuk message-nya. Ya. Ustadz ini harus punya pendekatan khusus kepada milenial ini, yaitu membahas hal-hal yang relevan bagi milenial, yaitu TikTok. One day one juice, jangan one day one TikTok, kalian ini. Nah gitu. Jadi dia berdakwah dengan cara yang lebih menyenangkan. Nah gitu ya. Jadi teman-teman sekarang kalau udah tahu siapa target segmen kita, gaya ngobrolnya bisa disesuaikan. Kalau udah tahu persona kita, gaya ininya juga harus diubah ya. Jadi tidak kaku lagi. Gitu. Oke.
teman-teman silahkan angkat isu. Ini selanjutnya ya. Silahkan angkat isu yang sedang happening. Ya, gitu. Mas-mas ini set ya, man with sign, dude with sign. Ya, dia menyuarakan apa yang dia pikirkan. Ya, jangan keluar rumah meskipun cuacanya bagus, bukan berarti COVID-nya udah selesai. Udah nggak usah ini ya, ibumu aja nggak punya Instagram. Aku udah nggak bisa nunggu nih, nanti kapan saatnya saya nggak Zoom meeting lagi. Jadi kasih opini, jadi pantik diskusinya gitu. Jadi kalau menurut kami buku yang bagus, misalnya kita komunitas membaca, buku yang bagus itu tuh terbitannya yang kayak gini gitu ya. Nanti like or dislike ya, mereka itu akan jadi diskusi yang menarik. Ya, kalau teman-teman komunitas pecinta bumi, dulu ada KOPHI ya, pecinta lingkungan hidup gitu. Ngomongin masalah ini. Nah, kita ngobrol yuk masalah tidur dengan lampu dimatikan lebih baik daripada tidur dengan lampu dinyalakan. Nah, silakan diskusi. Ya, karena sebenarnya kalau kita matikan semua lampu di Jogja, saya pernah riset waktu kuliah dulu, kalau kita matikan semua lampu di Jogja itu kita hemat 68 miliar. Selama tidur ya, hanya selama tidur 8 jam saja itu kita hemat 68 miliar setahun. Gitu. Nah, itu misalnya kan sebuah contoh gitu ya. Nah, jadi miliki opini, teman-teman angkat opininya. Kalau kalangan pendidikan kita opininya bisa ngobrol ke gimana ya pembelajaran yang menarik buat anak yang kurang beruntung misalnya gitu. Nah, itu kan bisa buat diangkat juga. Oke. Be the expert of your expertise. Ada komunitas namanya Ayah ASI yang mengajak para ayah seperti saya itu untuk mensupport istrinya yang sedang menyusui anaknya, karena anaknya itu tuh bukan cuma anak istrinya, juga anak ayahnya. Ya. Nah, itu si ayah ini kemudian dikasih edukasi ya. Coba kita bahas yuk kenapa sebaiknya nggak boleh pakai dot. Ayah, kamu tuh jangan main game PUBG mulu ya, istrinya tuh coba dipijitin. Coba didampingin gitu. Nah, itu kan beredukasi. Nah, teman-teman punya expertise sendiri di bidangnya masing-masing. Silakan ngobrol ya. Gitu. Nah, ini jadi menarik gitu. Be relevant. Ini contoh yang sangat menarik di Facebook misalnya. Kalau kita ngobrolin masalah ibu hamil misalnya, ini saya follow karena waktu itu istri saya hamil, seperti Prenagen, dia nggak ngomongin, ayo join saya, ayo beli produk saya. Enggak. Tapi kita empati. Ya. Kita ngomong, Bu, lagi hamil ya, pegel ya. Nah, kita ngobrolnya gitu. Kita empati ke mereka. Guys, gimana kuliahnya? Nah, kita tanyain tuh ke orang-orang ya. Belakangan ini gimana? Apa yang kamu rasakan? Kamu masih sempat olahraga enggak? Ini kita ngobrol. Ya, jadi Prenagen ini misalnya di Facebook dia enggak jualan Prenagennya. Ayo beli Prenagen gitu enggak. Tapi dia bilang, Bu, lagi hamil ya. Emang pegel ya, Bu? Emang paling enak kalau dipijit ya. Tapi jangan sembarangan dipijit, Bu. Ada yang nggak boleh dipijit. Nah, gitu. Ya, akhirnya ngobrol tuh orang-orang. Min, pergerakan janin saya kemarin aktif nih. Gitu. Kadang kedutan, kadang enggak. Gitu. Bu Rizka, kalau Anda tanya janin itu aktif apa enggak, Ibu tanyanya ke dokter kandungan, Bu. Jangan ke admin Prenagen. Karena admin Prenagen bukan dokter, bukan bidan. Ya. Mungkin dia lulusan sarjana teknik elektro gitu yang ya udah deh jadi admin gitu. Tapi karena ada hubungan dua arah antara akun, ya antara komunitas dengan follower, akhirnya kayak ngobrol gitu. Bu Vivi tanya, Bu gimana ya caranya mengatasi bayi 3 bulan yang kolik gitu. Ya Ibu tanya ke dokter anak, Bu, gitu kan. Jangan tanya sama admin Prenagen. Tapi karena ada hubungan dua arah yang sangat baik, akhirnya sosmednya jadi hidup. Orang-orang jadi ngobrol, ya. Bayangin posting-posting kayak gini itu di-share, di-like 1000 kali, di-share 200 kali, di-komen 200 kali. Itu menunjukkan bahwa sudah ada hubungan yang baik antara kita sebagai pemilik akun dengan follower kita. Jangan lupa bahwa digital marketing atau social media itu update-nya luar biasa cepat. Ya. Banyak sekali tren yang bergeser. Gitu. Dan biasanya tren itu di Twitter dulu baru geser ke yang lain. Gitu. Maka dan yang punya fasilitas trending topik memang cuma Twitter sih sekarang ya. Gitu. Jadi hari ini tuh hari media sosial misalnya, ya, dan ada daftar 100 negara teraman yang mana Indonesia itu posisi ke-97, luar biasa, ya, paling aman, nomor 3 dari belakang, ya, keren sekali. Gitu. Tapi kan kita bisa ngobrol, ya, kita bisa ngobrol. Apa yang kamu lakukan untuk mengedukasi
orang-orang di grup WhatsApp, ya keluarga besar di grup WhatsApp yang menyebarkan info tidak benar tentang corona misalnya. Nah, itu kan kita bisa ngobrol, gitu. Jadi kan kita sebagai anak muda harus bisa punya impact, ya. Gitu. Kalau teman-teman mau bikin yang agak bercanda dikit, boleh. Kayak misalnya ini Oskadon. Dek, mau lihat foto kecil Pak D? Boleh Pak D. Foto kecil Pak D itu kayak gini. Ya. Ya. Receh banget. Sama KFC dia bilang, Min, bisa jadi helm nggak? Menu KFC Bucket itu bersertifikat halal MUI, bukan halal SNI. Ya, gitu ya. Jadi boleh bercanda dikit boleh. Ya, saya pernah punya klien namanya Asuransi Jasindo. Kita bikin konten yang kebalikannya gitu. Tips menghindari telemarketing. Gimana caranya? Karena kan orang biasa sebel ya sama asuransi ya. Tips menghindari telemarketing. Satu, pura-pura sakit. Kedua, kasih berisik ya, taruh di hair dryer gitu. Ketiga, angkat terus biarin. Nah, loh Mas itu jualan asuransi tapi kok menyarankan orang buat menghindari telemarketing? Belakangnya dulu. Jahat ya, makanya angkat aja. Ya, kasihan tahu mereka itu juga cari nafkah, apalagi mereka itu cuma mau membantu kamu gitu ya. Jadi nggak apa-apa, angkat aja. Nah, gitu. Jadi kalau kita udah nggak bisa ngobrol dengan gaya yang satu arah jualan terus, ya kita emang harus kadang-kadang lebih fun gitu ya. Ada tren kayak kemarin misalnya ada Ranu Manduro di Mojokerto. Nah, kita bahas tuh, gimana kalau kamu ngelihatnya sebagai anak komunitas, anak muda, kalau ada pariwisata kayak gini itu diapain ya? Dijen Pajak sebagai institusi yang paling serius harusnya di Indonesia itu malah nyanyi feeling good like I should gitu ya. Emang bener-bener dia dan persis sama ya gitu. Jadi memang apa yang lagi happening kita harus ikutan ya. Jadi sudut pandangnya kalau Mas Ruby di Negeri Pembelajar itu kan sosoknya Mas Ruby ya. Nah, dia bilang bahwa sesuaikan konten dengan konteks ya, apa yang lagi happening, siapa target audiens kita gitu. Jadi kalau target audiens kita memang sukanya lagu-lagu yang kayak begitu ya kita mainkan lah itu lagu-lagu yang kayak begitu ya. Lagi happening kemarin Parasite misalnya ya, PLN bikin Parasi ya. Udah bayar tapi tagihan listrik naik terus, parah sih ya gitu ya misalnya untuk teman-teman ya. Nah, tinggal teman-teman coba cari kontennya ya, bisa foto kegiatan kita atau foto sosok anak yang kita bantu, sosok apa namanya kegiatan kita fundraisingnya gimana, itu bisa kita angkat jadi foto atau jadi microblog ya. Sekarang lagi happening sekali microblog gitu. Mas Ruby itu juga contoh yang sangat bagus buat microblog ya. Intinya teman-teman kan kalau baca blog, artikel gitu kan panjang ya, orang suka males gitu. Jadi masukin aja dalam slide-slide yang orang mau baca ya, atau video gitu. Banyak sekali video-video yang bisa dilakukan meskipun kalau sekarang kan momennya lagi agak susah ya produksi video, tapi teman-teman bisa tuh bikin video-video. Saya sarankan kita lihat Tempat Bercakap, ini namanya Tempat Bercakap. Mungkin saya nggak puter, teman-teman nanti bisa cek sendiri ya. Tempat Bercakap yang ini namanya Traveloka. Nah, sering-sering aja. Jadi gimana Mas caranya biar tahu apa yang bagus di luar sana? Sering-sering jalan-jalan ke tempat ini, kayak window shopping gitu loh. Ya, survei. Ya, kita lihat tuh akun-akun yang lain kayak gimana. Oke. Teman-teman bisa juga bikin video-video YouTube yang informatif atau entertaining ya. Apakah misalnya cara membuat acian, buat bapak-bapak biasanya ini penting ya, cara membuat acian gitu. Yang nonton 467.000, banyak ya. Cara mencuci tangan yang baik dan benar, diperagain oleh anak yang paling cakep yang ada di komunitas tersebut. Nah, itu boleh. Atau boleh yang paling cakep atau yang paling lucu, ya kan nggak harus cakep ya. Yang paling lucu gitu, sambil dilucu-lucuin tuh boleh ya. Jangan kalah sama Diwan. Diwan ini anak kecil makan es krim yang nonton 16 juta. 16 juta. Dia udah bisa beli rumah dari video-video YouTube-nya dia gitu ya. Bagaimana kita tidak ingin apa namanya punya banyak pemirsa di YouTube ya. Jadi intinya YouTube itu informatif versus entertaining. Kalau teman-teman bingung ya mau posting apa lagi, saya punya 3 poin. Intinya harus 3 poin. Apakah teman-teman itu informatif atau emosional atau interaktif? Isinya cuma 3 itu. Ya, entertaining masuk ke emosional. Ya. Jadi apakah teman-teman itu kalau postingnya dibaca orang itu bermanfaat? Ya, itu informatif. Apakah kalau dibaca orang itu tuh mengharukan? Ya, atau bikin kesal? Bikin kesel. Nah, apapun itu, ya intinya itu harus informatif
harus emosional, harus interaktif. Kalau teman-teman cuma, halo, selamat pagi, semangat ya hari ini, itu 1, tidak informatif, 2, tidak emosional, 3, tidak interaktif. Ya, gitu. Tapi kalau, halo, selamat pagi, kalau bahasa daerahmu, selamat pagi itu disebut apa ya? Itu interaktif. Ya, gitu. Padahal beda kan. Gitu. Tahukah kamu bahwa kalau kita mau ngomong selamat pagi di Bali, maka bahasanya ini, ya, gitu. Nah itu informatif, ya, gitu. Atau selamat pagi buat kamu yang cuma diselamat pagiin sama kasir Indomaret. Nah itu bikin kesel, ya itu emosional. Gitu. Intinya sosmed kita harus apakah A informatif, B emosional, atau C interaktif. Jangan sampai dia tidak berimpact apapun. Oke, ya. Jadi posting kita harus bisa membuat orang-orang jadi tersentuh atau membuat orang-orang jadi lebih pinter atau membuat orang-orang jadi mau ngobrol sama kita. Oke? Postingnya nggak usah sering-sering ya. Facebook 3-4 kali sehari, seminggu. Twitter 5-10 kali sehari, Instagram 1 kali per hari. Ya, cukup ya. LinkedIn 3 kali per minggu kalau perlu, kalau nggak usah. Line nggak usah. YouTube 1 kali per minggu kalau ada. Kalau nggak ya sekali sebulan juga nggak apa-apa. Oke, ya. Nah, teman-teman bisa angkat edukasi, interaksi, inspirasi. Misalnya ada sosok cerita yang sangat inspiratif di situ, ada informasi hari besar, ya, dan promosi. Kalau misalnya teman-teman mau ada kegiatan-kegiatan tertentu, ya, promosi kita mau ngapain, ya, kita mau bikin aktivitas apa, donasi berapa, dan yang lain-lain. Kalau teman-teman pakai IG, ada IGTV, ada IG Live, ada IG Story, siap untuk dimanfaatkan. Kalau Facebook juga ada Facebook Live, Facebook Poll, Facebook Group, dan lain sebagainya. Silakan dioptimalkan aja itu sosial medianya, karena toh gratis. Kalau memang perlu, pakai iklan. Kalau nggak perlu, caranya gimana, Mas? Ngakalin biar kita nggak perlu bayar iklan. Semua anggota komunitas wajib engage. Ya. Wajib nge-like, wajib nge-share, wajib repost, wajib. Kenapa? Karena logikanya sama kan dengan iklan. Ya, kalau iklan kita bayar ke Instagram, tolong sebarin posting ini ke 10.000 orang. Nah, tapi kalau kita pergunakan kekuatan kelompok kita, ada 30 anggota komunitas masing-masing nge-share. Satu orang punya 300 follower, ya kan itu sudah tersebar ke 9.000 orang, ya sama aja sebenarnya. Gitu, ya. Maksimalkan semuanya, website, sosial media, WhatsApp, semuanya maksimalkan, ya. Kalau teman-teman bingung apa yang harus diukur, cek aja bulan ini followernya sekian, bulan ini engagement rate sekian, ya. Engagement rate itu tuh berapa yang komentar dibanding dengan yang follow. Kalau yang follow 1.000, yang komentar 100 ya berarti 10%. Nah, nanti kita lihat nih posting mana yang paling tinggi engagement rate-nya. Ya. Posting apa yang paling bagus, topik apa yang paling orang sukai, dan berapa banyak yang ngeklik ke website kita atau ngeklik ke WA kita. Kalau teman-teman masih bingung, cara terefektifnya adalah amati, tiru, modifikasi. Sering-sering jalan-jalan, lihat-lihat referensi ke akun-akun lain ya biar ada gambaran. Gitu ya. Dan menurut buku favorit saya dari sejak SD itu buku tulis Sinar Dunia ya, itu tulisannya practice makes perfect. Biasanya ada kecil gitu ya di bawah kiri. Ya, dan di sebelah kanannya itu experience is the best teacher. Nah, jadi latihan terus, coba terus ya, semua orang bisa punya impact karena yang penting let's make impact. Semua komunitas itu harus menjawab masalah sosial. Ya kan? Jadi let's make impact, ayo suarakan pesan yang ingin teman-teman angkat agar semua orang bisa berpartisipasi. Thank you, saya Andin Ravana. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Mas Mada. Terima kasih Mas Andi, luar biasa ya. Dari tadi kayaknya kita mengkoreksi komunitas atau organisasi masing-masing apakah kita sudah mengoptimalkan, memanfaatkan dengan baik media sosial kita, ternyata masih belum gitu. Ternyata banyak hal tadi yang kita pelajari dan ternyata bisa kayak gini ya. Ternyata ya kita belum terlalu maksimal gimana kita mau mengharapkan apa ya menambah partisipan misalnya, karena ternyata dari segi media sosial saja kita belum bisa terlalu menguasai. Ternyata ya saya jadi malah banyak mengkoreksi juga, ternyata banyak hal yang perlu kita maksimalkan ya. Dan ya seperti yang kita tahu tadi, gimana pergerakan masyarakat saat ini sudah beralih menjadi digital, dan inisiatif-inisiatif secara digital pun perlu kita lakukan gitu, karena
seperti apa yang dari tadi Mas Andin sudah sampaikan ya, banyak sekali alternatif-alternatif cara yang bisa kita bangun melalui sosial media dan banyak juga yang kita garis bawahi. Nah, mungkin sebelumnya kita masuk ke sesi tanya jawab saat ini. Ada mungkin yang mulai bertanya, tadi sudah ada yang di chat ya. Dari Cak Lis ini, Mas Andin, kasih tips dong konten medsos yang bisa memantik diskusi dengan target audiens tertentu. Apa tadi kayaknya Mas Andin juga sudah sempat singgung atau Mas Andin mau menjelaskan lagi? Boleh buat Cak Lis ya. Nah ini kalau Cak ini berarti Surabayaan ya, Jawa Timuran lah ya, Cak Lis ya. Gitu. Jadi intinya kan gini Mas, setiap audiens itu tuh punya gaya ya, pasti akan punya kesukaan gitu. Maksudnya kalau misalnya saya mau ngobrol tentang Netflix gitu, itu kan tentang film gitu ya. Film-film yang harus kamu ketahui tentang tentang kreativitas misalnya. Nah itu kan kita harus tahu dulu nih segmennya itu nonton Netflix apa enggak, atau dia nontonnya Dangdut Akademi di Indosiar gitu ya misalnya, atau kemarin aksi 2020 ya, beraksi di rumah aja gitu. Nah itu kan kontennya itu tuh intinya harus relevan dengan mereka. Kalau ngepit ya misalnya komunitas sepeda nih, komunitas sepeda berarti laki-laki ya. Saya jarang menemukan komunitas sepeda perempuan. Ini yang saya tahu aja ya. Komunitas bersepeda. Mereka itu laki-laki, umurnya biasanya yang udah punya sepeda itu tuh kalau di Jogja dulu ada Last Friday Last Friday Ride. Nah, itu ya, Last Friday Ride itu ya. Saya tadi mau ngomong Jasmine Senen kok salah gitu ya. Jasmine Senen itu yang di Bentara Budaya gitu. Nah, Last Friday Ride itu kan biasanya mostly mas-mas gitu yang ngepit ya. Nah, itu kan kita bisa ngomong masalah, ayo caranya ngecek tekanan ban itu gimana? Kalau tiba-tiba banmu bocor itu gimana? Caranya minum biar dia kuat sepanjang perjalanan dan nggak ketinggalan rombongan itu gimana? Nah, itu kan memantik diskusi ya. Jadi kita selalu bertanya. Koreksi yang paling sering biasanya komunitas itu tuh menutup kalimat dengan titik. Jadi kayak gini. Hai buat kamu, jangan lupa hari ini semangat ya, titik. Nah, itu kan nggak bisa dijawab. Ya. Hai buat kamu, hari ini semangat ya, mau bersepeda. Hari ini enaknya kalau mau sepedahan sambil makan soto atau sambil makan oseng mercon ya, misalnya gitu. Nah, itu kan ada kalimat pertanyaan yang akhirnya bisa dijawab gitu. Nah itu kesalahan sangat mendasar. Yang learning lah ya, kita nggak ngomong kesalahan lah, itu learning gitu. Jadi kadang-kadang, hai kamu semangat ya hari ini sepedahannya titik, ya nggak dijawab gitu kan. Hai kamu semangat ya sepedahannya mau yang bisa 10 kilo hari ini mau aku traktir apa? Nah itu orang jawab gitu. Jadi intinya Mas dengan segmen tertentu itu akan punya gayanya, akan punya bahasannya gitu. Jadi sebisa mungkin kita bisa masuk ke obrolan mereka yang sehari-hari kita obrolin dengan industrinya masing-masing. Oke, itu buat Cak Lis, thank you. Oke, ada pertanyaan lagi Mas Andi ini dari Marcella Giovanni Gunawan. Perkenalkan, saya Sela. Rencananya saya akan launching komunitas kesehatan gigi dan mulut. Apakah ada tips dari Mas Andin bagaimana cara approach audiens di awal-awal? Kemudian untuk edukasi kesehatan, menurut Mas Andin platform apa yang paling cocok? Thank you. Oke, nah Marcella kembali lagi ya. Kota pasti ngaruh ya. Kotanya kalau teman-teman di kota besar ya pasti mainnya IG gitu ya. Kalau misalnya mungkin IG sama Twitter. Kalau misalnya masih di kota yang menengah itu ada juga Facebook. Jadi channelnya bisa itu. Dan kebetulan istri saya dokter gigi, Sela. Jadi saya dulu baru sadar bahwa selama 19 tahun sebelum saya ketemu sama istri saya yang dia adalah koas gitu, itu koas dokter gigi itu saya tidak pernah datang ke dokter gigi sekalipun, apalagi mahasiswa ya. Saya belum pernah datang ke dokter gigi selama 19 tahun. Gitu. 20 tahun lah gitu. Nah, itu kan berarti dan apalagi info-info yang relevan gitu kayak mereka makannya manis-manis, jajannya boba, tidak pernah sikat gigi sebelum tidur, ya kan? Kapan sih anak muda biasanya sikat gigi? Nah, itu kan bisa diangkat ya. Artinya keseharian kita gitu, kayak nyentil-nyentil dikit gitu. Kapan sih terakhir kali kamu ke dokter gigi gitu? Atau tahukah kamu bahwa cara menyikat gigi saya tuh nyikat giginya kencang banget ya. Gitu setelah si dokter gigi itu jadi istri saya dikasih tahu bahwa nyikat gigi itu jangan kayak nyikat WC ya, santai aja
gitu. Nah itu kan bisa diperagain videonya, cara nyikat gigi berputar gitu ya. Apalagi tahun usia 20-an itu tuh biasanya akan muncul wisdom teeth ya. Apa namanya, gigi geraham yang paling belakang tuh yang sakit banget sampai kita nggak bisa makan. Nah itu diedukasi. Nah itu kan penting nggak sih dental floss? Kamu kalau nggak pede ketemu orang, coba kamu sikat gigi, berkumur itu tuh idealnya apa. Jadi kembali lagi ke hal-hal yang harus relevan dengan target audiensnya, ya, gitu. Dan kita fakta-fakta aja, kayak Joska itu, kenapa Joska di Instagram itu tuh berhasil dapat panggung? Karena dia nyolek semua kebiasaan kita, ya. Suka jajan boba tapi nggak bisa nabung, nggak punya investasi sama sekali, kalau ada apa-apa bingung, gitu ya. Apa namanya? Terus terhimpit di sandwich generation gitu. Jadi anak muda itu kan suka dicolek ya, suka dingertiin gitu. Atau kebiasaan sikat gigi kamu berdasarkan zodiak, misalnya kamu kayak bisa bikin kayak gitu ya. Scorpio anaknya nakal, nggak pernah sikat gigi gitu, akhirnya sakit gigi ya kayak gitu kan. Padahal kan dan boleh nggak minum obat-obatan tertentu. Jadi banyak banget sebenarnya. Berangkatlah dari masalah ya. Berangkatlah dari masalah apa yang biasa dihadapi oleh orang-orang itu ya. Jadi kita bisa masuk ke dalam pikiran mereka, kita bisa masuk ke dalam keseharian mereka. Gitu. Sela ya. Jadi semangat. Saya support itu karena 5 tahun menikah dengan dokter gigi, saya jadi aware juga dengan kesehatan gigi dan mulut. Entah terpaksa aware atau entah aware beneran gitu ya. Jadi edukasi sangat penting. Edukasi sangat penting karena banyak sekali orang-orang yang belum aware tentang itu. Thank you, Sela. Oke, makasih Mas Andin jawabannya. Ya. Terus ini ada pertanyaan lagi dari chat Mas Andin. Dari angka 98. Salam kenal Kak Andin, kenalin saya Akbar Arsyad dari Kulon Progo. Mau tanya nih, kalau sasaran pelajar dan mahasiswa gimana nih biar ngehits? Karakteristik mereka seperti apa sih di sosmed? Terima kasih. Ya. Mahasiswa ya, intinya kan mahasiswa itu suka sekali untuk diakui gitu ya, suka sekali kalau dia punya ruang gitu. Jadi apa namanya, waktu saya mahasiswa dulu banyak kegiatan ya, apa namanya, ada komunitas Indonesia berkebun kalau nggak salah waktu itu. Jadi kita semua diminta untuk bercocok tanam bahkan di kos-kosan masing-masing. Nah itu terus kita minta tuh, kalian yang sudah bercocok tanam, yuk foto ya. Masih Twitter kalau nggak salah waktu itu. Foto kirim ke kita, nanti kita repost. Nah, jadi kita bisa angkat dan kita kasih ruang mereka untuk berinteraksi. Intinya kan kalau mahasiswa atau pelajar suka sekali gitu ya. Atau kita komunitas seni gitu. Coba kalau buat kamu yang punya seni, kirim ke kita ya. Terus nanti akan kita feature, akan kita pasang di sosial media kita gitu. Nah, artinya kasih ruang buat mereka bisa menyampaikan ininya ya, bisa menyampaikan opininya, kasih ruang buat mereka bisa berkarya bersama-sama kita. Jadi apa namanya, dan kita sentil gaya hidupnya gitu. Kayak sebenarnya kan saya ketika sudah apa namanya 7 tahun terakhir ya di industri, itu banyak yang kemudian saya interview gitu, dan banyaknya itu masalahnya adalah kurang bergaul, ya, kurang networking. Jadi beruntunglah teman-teman yang sudah punya komunitas, karena akan sangat bermanfaat saat nanti kita masuk ke dunia kerja gitu. Jadi pengalaman itu akan sangat bermanfaat. Nah, akhirnya saya bisa bilang buat teman-teman, ayo kita edukasi mereka. Yuk yang masih mahasiswa, yuk kita berkomunitas yuk. Karena kita nggak pernah tahu tuh. Ya, teman komunitas kita nanti jadi apa dan kita akan diajak ngapain. Nah, itu kita nggak pernah tahu gitu. Jadi apa namanya, kita angkat isu-isu itu biar mereka juga tertarik gitu. Gitu, Mas Akbar dari Kulon Progo ya. Oke, Mas Akbar. Terus ini ada pertanyaan lagi dari chat dari Laras. Halo Kak, mau tanya, saya akan menghandle akun sosmed IG sebuah jasa. Kalau target audiensnya tier 2 dan 3 sekelas CEO atau director gitu, baiknya penggunaan bahasanya gimana ya Kak, biar goalnya tercapai? Apakah harus formal atau justru pakai gaya bahasa receh yang justru lebih banyak disukai audiens saat ini? Gimana tuh Mas? Jadi gini ya, pasti kan kita kalau ngomong sama CEO, kalau kita ngomong sama director, kita lihat jabatannya. Ya, maksudnya
role-nya apa? Apakah kita ngomong dengan dia sesuai dengan CEO atau kita ngomong ke dia sebagai seorang bapak, ya? Teman-teman ada akun baru di IG namanya Bapak-Bapak ID. 3 bulan terakhir happening sekali. Ya, tapi dia ngobrol sama semua bapak-bapak, entah bapak-bapak itu CEO, entah bapak-bapak itu tuh direktur ataupun manajer, senior manager atau general manager, tapi dia masuk ke situ sebagai bapak-bapak. Nah, tapi kalau kita memang jualan jasa, ya mereka sebagai CEO, kasih mereka sesuatu yang bermanfaat dan sesuai dengan gaya bahasa mereka otomatis, ya. Jadi CEO itu ngomongnya apa? Productivity. Saya pernah kemarin ngobrol untuk strategic planning-nya sebuah software B2B ya yang segmennya itu CEO. Gitu, software HRD gitu ya. Maka saya akan bilang bahwa Pak, Bapak pasti peduli dengan produktivitas, Bapak pasti peduli dengan pengembangan perusahaan, Bapak pasti peduli dengan efektivitas sumber daya manusia. Nah, Pak, saya bawakan risetnya, Pak. Ya, jadi kalau kita ngobrol sama CEO ya berarti gayanya otomatis harus menyesuaikan karena biar sopan ya, maksudnya biar meet juga dengan apa namanya dengan segmennya gitu. Jadi intinya kemudian kalau kita jualan, ya beda ya sama komunitas kan. Kalau komunitas pesepeda ya kita ngomongin mereka bukan sebagai direktur, tapi sebagai pesepeda. Tapi kalau kita jualan jasa, kita akan ngomongin mereka sebagai direktur gitu. Jadi kita ngomong masalah yang dia pikirkan, ya produktivitas perusahaan dan lain-lain. Gitu, Mbak Laras. Jadi sesuaikan dengan segmennya. Pasti kita akan jadi jauh lebih apa namanya jauh lebih naik gitu ya gaya bahasanya. Thank you. Oke, makasih Mas Andin, makasih Laras. Ada pertanyaan lain mungkin yang tidak melalui chat, yang mau show off sama suaranya? Boleh ada? Raise hand kali ya, kalau ada yang mau Oke, silakan raise di hand, raise hand. raise hand. Oke, thank you dari Laras. Nah, saya juga mau tanya nih, Mas. Boleh. Tadi sempat bilang kalau misalnya ya sosial media yang baik itu mengajak untuk ngobrol ya, bukan saya ini seperti apa, tapi ayo kita ngobrol bareng-bareng gitu sehingga ada muncul diskusi gitu. Tapi gimana kalau misalnya memang dari sosial media itu menginginkan adanya branding sosial gitu dari media itu gitu. Bagaimana cara mengatur porsinya gitu, karena bisa jadi perspektif kita dalam memahami sosial media gimana kita mengolahnya supaya gimana kita pingin supaya banyak mengengage orang itu bisa jadi oke, branding kami harus bagus sehingga mereka mungkin punya punya rasa kagum misalnya sama akun tersebut gitu sehingga mereka akhirnya follow gitu. Ya, Bagaimana mengatur ini semua Mas? Apakah itu juga penting atau seperti apa? ya. Artinya gini, Mas. Itu kan masuknya ke persona ya, gitu. Jadi branding itu tuh kan harus menekankan sisi baik dari komunitas kita, ya. Apakah komunitas kita itu orangnya disiplin? Apakah komunitas kita itu orangnya itu kreatif? Apakah komunitas kita itu orang-orangnya itu tuh keren gitu ya. Nah, semua itu kemudian muncul di dalam aktivitas sehari-hari. Jadi kita orang ganteng nggak akan bilang saya ganteng, ya kan? Tapi saya akan ngobrol seperti biasa dan biar orang menyadari bahwa saya itu ganteng. Ini bukan saya ya maksudnya kayak contoh gitu. Kalau saya itu rajin, saya nggak akan bilang bahwa saya rajin gitu, enggak. Tapi orang ini update banget loh, orang ini rajin banget loh. Wah, dia bikin laporan keuangan kayak gini, dia itu bikin kayak gini. Jadi tunjukkan sisi itu dengan tindakan, ya, dengan kata-kata, dengan foto, dengan tindakan. Jadi kita tuh mau dicap seperti apa? Kita dicap sebagai komunitas yang sangat peduli dengan lingkungan, angkat dengan foto, ya kan? Angkat dengan video, gitu, angkat dengan isu-isu topik, gitu. Jadi kan saat kita berkomunikasi orang jadi punya penilaian terhadap diri kita kan, gitu. Jadi bukan berarti kalau lucu itu nggak boleh pinter. Nah, lucu kan boleh barengan sama pinter. Jadi saya ingin komunitas kami dikenal sebagai orang-orang yang pinter, tapi jenaka. Di satu sisi pinter, kita bisa bahas hal-hal yang serius gitu, tapi kita juga membahasnya dengan gaya yang jenaka. Nah itu boleh ya. Jadi tanpa meninggalkan branding, bukan berarti kita terus ketawanya wok gitu ya. Kemudian orang jadi hilang respect sama kita. Enggak ya. Santai, tetap santai kalau di sosial media, tapi tunjukkan sisi terbaik dari diri kita. Kita itu orangnya sangat sangat keren misalnya gitu, atau
sangat up to date dengan isu terkini. Nah, itu masukin ya dalam aktivitas kita sehari-hari. Gitu, Mas. Tapi menarik tuh. Soalnya kadang-kadang orang suka takut kehilangan citra ya dengan masuk ke media sosial. Wah, nanti kalau aku bercandanya kayak gitu orang-orang jadi nggak simpatik lagi. Coba kita lihat tadi. Brand-brand tadi ya, ada BMKG, Dijen Pajak, KFC, Grab Indonesia, dan yang lain-lain. Jadi kita sekarang udah nggak bisa memposisikan diri di atas. Kita harus memposisikan diri setara. Ya kan? Ayo kita ngobrol. Teman-teman misalnya mau ngomongin kesehatan reproduksi, kalau kita kaku-kaku banget juga orang nggak mau kali, ya kan? Ngikutin gitu. Tapi boleh dikemas dengan gaya-gaya yang jauh lebih ringan. Ya, gaya-gaya yang jauh lebih santai. Gitu, Mas Mada. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, saya tanya Kak satu lagi. Mungkin Boleh, ini boleh. Iya. Boleh, Ini boleh. suatu hal yang sangat umum, tapi sepertinya perlu kita untuk bicarakan gimana menurut Mas Andin terkait sama fenomena beli followers gitu. Apakah di dunia digital marketing itu juga penting? Ya, Gimana Mas ini? gitu Mas. Intinya gini loh, ya. Apa namanya, kita ini kan komunitas, ya. Semangat kita ini kan pro bono, gitu. Semangat kita ini kan mulai dari sesuatu yang kecil, gitu. Jadi dikurang-kurangin ya. Mungkin teman-teman pengennya, oke, saya beli follower biar keren, followernya 2.000, tapi biar apa sih gitu kan ya. Artinya lebih baik sekarang kita tampil apa adanya, ya, tampil apa adanya. Komunitas masih kecil nggak apa-apa. Follower masih 30 nggak apa-apa, karena sebelum jadi 10.000 kan pasti 30. Tapi itu kemudian jadi ini kita, ya, itu kemudian jadi semangat kita untuk bisa membesarkan ini bersama-sama. Gitu. Masalahnya adalah satu, saya bukan nggak pernah beli follower ya, saya pernah beli follower, terus terang, buat klien ataupun buat yang lain-lain lah gitu ya. Tapi kalau akun saya sendiri nggak beli ya, itu beneran gitu. Nah, tapi saya pernah beliin orang follower gitu. Resikonya adalah satu, follower yang kita beli dalam waktu 1 kali 24 jam itu akan hilang 50%. Jadi sama aja bohong. Ya kan, kita udah beli mahal-mahal, terus hilang. Gitu. Dan kedua, kemudian akan jomplang antara follower sama engagement. Follower 11.000, tapi kok kalau kita posting nggak ada yang nge-like ya. Nah, itu kan aneh buat orang. Ya, kedua. Ketiga, apa namanya, kita jadi dibenci sama Instagram karena ini orang ini nggak ini nih gitu. Dan satu hari pasti ada momennya Instagram bersih-bersih follower dan teman-teman akan kehilangan semua follower yang itu sedikit demi sedikit ataupun bisa dalam waktu yang bersamaan. Jadi kalau kita memang masih komunitas, nggak apa-apa, stay small aja. Dan itu akan jadi, ini kita. Tadi kan saya tulis masalah measure, ya. Diukur, bulan ini 28. Masa bulan depan nggak bisa sih naik 7, gitu ya. Maka kita akan tertantang tuh buat bikin konten, gitu. Saya dulu di Suara Gama, dari 2011 sampai 2015. Followernya awalnya itu 5.000, saya keluar di 2016 itu di 120.000. Ya, nggak pakai beli sama sekali karena tertantang kan gitu. Wah, bulan ini bisa naik segini, bulan depan bisa naik segitu. Karena teman-teman di komunitas punya fleksibilitas yang tidak dimiliki brand. Kalau saya jualan asuransi, saya nggak bisa tiba-tiba ngomong masalah Black Lives Matter gitu kan, atau saya nggak bisa tiba-tiba ngomong masalah COVID sembarangan gitu. Saya brand. Kalau teman-teman komunitas, teman-teman masih punya fleksibilitas buat ngomong apa saja. Disitulah enaknya. Jadi teman-teman sebenarnya bisa mengembangkan sosial media itu seasik mungkin. Gitu, Mas. Ya, jadi jadi saran saya begitu. Bukan berarti nggak boleh. Saya pernah juga beli, tapi saya tidak menyarankan. Gitu, Mas Mada. Oke, perhatian ya, ini tercerahkan ini jadinya nih, pertimbangannya ini menjadi lebih matang untuk tumbuh secara organik. Betul. Ada pertanyaan satu lagi dari Windows 8.1. Halo Kak Andin, saya mau bertanya, ketika mengumpulkan data tentang kebiasaan audiens, segmen kita, gaya hidupnya, kesukaannya, dan lain-lain, metode yang menurut Kak Andin paling efektif gimana selain observasi dari anggota komunitas yang udah ada? Wow, ini agak... Nah, gini Mas, gini ya. Jadi apa namanya? Saya misalnya komunitas ayah ASI gitu. Misalnya karena saya dari anak saya sekarang anak saya umur 4 tahun, waktu dari anak saya umur masih bulanan itu saya sudah follow. Itu saya follow tuh dan saya lihat bahwa pasti mereka meriset ya, karena bahasanya tuh bapak-bapak banget gitu, agak saru dikit ya, tapi edukatif mostly ya gitu. Jadi dia tanya, "Pak,
Bapak itu kenapa sih kok nggak mau Bapak itu biasanya bantuin nggak istri di rumah? Nggak, ngapain, kan tugas saya kerja. Oh, Bapak tahu nggak kalau selama ini itu bantuan Bapak itu bisa impact ke istri gitu ya. Kepada ini istri. Oh, ternyata gitu ya. Oh, berarti masalahnya nggak tahu. Nah, ini kan kadang-kadang kita perlu research ya. Kita perlu WhatsApp-an kayak sama orang yang kita sasar ya. Apakah kita perlu teleponan sama orang yang kita sasar biar kita tahu apa yang ada di pikiran mereka, jadi bisa kita jawab. Pak, Bapak itu tahu nggak sih kalau selama ini itu bisa ngefek? Oh, saya nggak tahu. Oh, berarti Bapak, kalau saya kasih tahu, Bapak jadi mau bantuin nggak? Mau sih bantuin, tapi saya nggak mau diguruin. Nah, Bapak suka nggak kalau diguruin? Enggak, saya nggak mau diguruin. Oke, berarti kita sambil bercanda-bercanda aja ya Pak ya. Gitu. Ya. Nah, itu kan akhirnya akhirnya kalau kayak gitu teman-teman kemudian dari observasi dari anggota komunitas, kita bikin riset ya, kita tanyain ke orang-orang yang jadi segmen kita. Pasti kan kita punya secara kasat mata punya kelihatan ya, punya daftarnya gitu. Kira-kira orang kayak gimana sih yang mau kita sasar gitu. Nah, itulah yang akan kita bikin strategi kontennya gitu ya. Kita tanya-tanyain aja, tanya santai gitu. Kamu itu kalau follow akun karena apa sih? Oh, karena dia lucu. Nah, kita tanya ke beberapa orang karena dia lucu. Oke, berarti segmen kayak gini itu suka lucu nih. Ya udah, berarti saya lucu. Kamu pengen tahu tentang apa sih? Nah, saya itu suka tuh kalau ada yang mengedukasi tapi nggak terlalu serius. Nah, itu. Jadi dari situlah ya, itu kan mendengar lebih gitu. Dari situlah kemudian kita bisa kemudian kita bisa untuk come up dengan konten yang lebih menarik. Gitu. Mas Windows 8.1. Oke Mas Andin, makasih. Ini kita sampai jam 15.30 tapi ternyata di akhir-akhir ini ada beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan nanti ini kita stop dulu ya. Nah, ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama ini ada tanggapan lagi dari Laras tadi yang udah bertanya. Gimana dengan tadi soal beli follower ya, terus dia menanggapi bagaimana dengan boost konten Kak? Ngefek nggak Kak biar di like orang gitu? Ngefek nggak kira-kira? Ya, gitu. Jadi boost konten tadi kan ads ya gitu. Jadi kalau teman-teman ada kan ads murah ya, 10.000, 20.000 gitu. Kalau memang kita mau awareness di awal, lebih baik kita pakai ads. Kalau memang ada budgetnya ya. Barang 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 kan lumayan. Jangkauannya lebih efektif daripada kita nyebar brosur atau kita ngajakin orang di Sunday morning gitu misalnya. Itu lebih impactful gitu ya. Asal targetingnya tepat. Kan kalau ads itu tuh targeting ya, materinya bagus dan targetingnya tepat. Kayak umurnya berapa tadi kan ya, interestnya apa, itu ngefek. Tinggal targetingnya tepat dan materinya tepat. Saya malah menyarankan karena kalau kita bayar ads itu sebenarnya kita bayar ke IG biar postingan kita tersebar ke orang yang tepat kan gitu ya. Gitu. Jadi ibaratnya kita minta tolong ke Facebook sama Instagram, tolong dong sebarin nih aku bayar 50.000 gitu. Toh words sekalian kan. Apalagi kalau misalnya ternyata dari orang-orang yang baru itu mereka mau join dan kemudian kita jadi punya member yang lebih besar gitu. Nah, itu menarik juga. Gitu buat Laras. Oke Laras, itu jawabannya. Terus ini ada Sultan Johan, tapi karena dia izin sholat dulu, kita skip ke pertanyaan berikutnya dari Dara, dari komunitas Jendela. Ya. Ada gak Kak jam-jam efektif untuk posting baik itu di Instagram, Twitter, maupun Facebook? Apalagi algoritma Instagram sekarang nggak secara kronologis. Gimana tuh Mas? Jadi intinya gini, kalau saya boleh ambil garis besarnya, itu tuh intinya sore. Nah, kenapa sore? Facebook, Instagram, dan Twitter, kalau Twitter masih kronologis ya, kalau Facebook sama Instagram kan sudah tidak kronologis. Dia akan menampilkan posting sesuai dengan interestnya. Nah, di jam orang online-nya kapan? Ya, kan kita tahu nih, anak mahasiswa biasanya kalau pagi dia masih molor. Ya, kalau segmen kita itu masih pelajar, mahasiswa ataupun yang muda-muda, pagi biasanya masih molor. Ataupun pagi orang bekerja itu pun sudah bangun tapi masih ribet. Ya, dengan kehidupan dia. Satu itu. Kedua, siang. Siang-siang itu tuh orang mungkin bukain sih, tapi kan masih ribet dengan kerjaannya. Di saat apa orang-orang itu udah mulai santai, sore ke malam. Nah, saran saya, teman-teman, postingnya itu tuh di sore-sore, agak jam 4, jam 5, biar apa? Biar orang-orang yang sudah sangat santai nanti di jam 6, jam 7, jam 8, itu udah bisa lihat kontennya yang sudah kita posting di jam 4. Nah, kayak gitu ya. Jadi
kembali lagi ke segmen kita siapa. Kalau segmen kita kemudian banyaknya ke pelajaran mahasiswa dan anak-anak muda pada umumnya yang belum menikah misalnya gitu, itu kan biasanya gaya hidupnya agak ke sore ke malam. Nah, banyak aktif di malam karena at the end memang di siang itu tuh sedikit engagementnya biasanya gitu. Pagi juga orang lihat doang tapi ribet gitu ya. Jadi mendingan kita masuknya di sore ke malam, jam 4-an, jam 3-an, tapi jangan di jam 7. Karena maksudnya jangan di jam 7 malam karena kan orang bukanya di jam 7, ya kan? Nah, kita harus sudah siap kontennya dari jam 4 atau jam 5 gitu. Jadi waktu jam 7 kontennya sudah ada. Gitu. Dara. Thank you, Ya, Dara. ini kayaknya Sultan Johan udah selesai sholat asar ya. Ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Sultan Johan. Mau nanya, saya tuh handle sektor pendidikan. So, pasti semua elemen masyarakat jadi target peserta saya. Siswa, Ya. guru, kepala sekolah, dinas, dan lain-lain. Gimana ngolah konten dan bahasanya? Oke. Jadi gini, kalau gitu berarti kita perlu satu sosok yang disukai semua orang. Tapi nggak semua orang anyway sih. Maksudnya satu sosok yang disukai oleh siswa, satu sosok yang disukai oleh guru, satu sosok yang disukai oleh kepala sekolah ataupun dinas. Apakah kita menjadi Kak Seto? Apakah kita menjadi Jerome Pauline? Apakah kita menjadi itu tolong dipilih aja ya. Apakah kita menjadi Kak Seto atau Jerome Pauline atau kita ingin menjadi sosok siapa jenenge ruang guru itu Belva. Nah, kita harus jadi sosok itu. Jadi kita ada di tengah, Mas ya, yang para guru, kepala sekolah dan dinas itu respect ke dia karena mungkin dia muda dan bijak ya. Tapi anak muda pun yang siswanya itu juga bisa ini ya, itu juga bisa juga bisa untuk ngikutin ke atas, juga bisa respect ke atas gitu. Nah, artinya coba dibikin satu persona Pak yang bisa ketemu di tengah. Kalau Dian Sastro kan yang suka, Bu Guru nggak suka Dian Sastro. Ya. Tapi kan kalau Kak Seto kan semua orang suka gitu ya misalnya. Apakah kita harus menjadi seorang Kak Seto yang sebijak itu? Apakah kita harus jadi Jerome Pauline yang sekocak itu? Ya, nah kita coba cari dulu sweet spotnya di mana dan karena daerah menentukan ya. Misalnya kalau ini daerah kota besar, ya referensinya akan berbeda ya. Ataukah misalnya kita di daerah ya, seperti apa gitu ya, atau di daerah yang kota kecil mungkin ada jujukannya yang kayak gitu. Tapi intinya kita coba pilih karakter netral yang bisa ke atas dan bisa ke bawah. Nah, apakah kita tuh kayak Maudy Ayunda misalnya, ya tokohnya dulu kita bentuk biar kita punya arahannya, Pak. Ya, tokohnya dulu kita bentuk biar kita punya arahannya. Nanti isunya seputar pendidikan umum ya, maksudnya isunya kita bisa ngomongin masalah gimana caranya biar student bisa belajar, gimana caranya biar guru bisa efektif dan lain-lain. Jadi isunya bisa lebih umum, tapi tokohnya harus kuat. Misalnya Maudy Ayunda. Maudy Ayunda itu tuh sekolahnya di 2 negara, anak muda, guru-guru juga suka nih dengan tipe anak yang merendah atau merakyat seperti ini, misalnya kayak gitu. Nah itu kan gayanya nanti akan menentukan ya. Gaya bahasanya tidak terlalu songong, tidak terlalu which is ya gitu ya. Kalau anak Jaksel kan biasanya which is gitu, tidak terlalu seperti itu, tapi dia bisa ke bawah juga. Atau misalnya kita gayanya Joshua atau Sherina atau Tasya Kamila. Tasya Kamila itu kayaknya cukup di tengah ya. Dia kuliah di US, dia mantan artis cilik, dia juga bisa menjangkau ke bawah dan dia juga di respect sama yang di atas karena dia sekolahnya pinter dan nggak neko-neko gitu kan. Nah, jadi nanti dengan gaya karakter seperti itu, Bapak coba, Pak Sultan Johan, coba nanti dilihat Pak, ya tokoh-tokoh yang tadi dilihat sosmednya. Nah, nanti kita pura-puranya jadi kayak si Tasya Kamila misalnya. Dia agak bijak ngomongnya, dia ngomongnya down to earth, merendah, ya, mudah dipahami, tapi agak lucu sedikit gitu, dan dia inspiratif. Nah, yang kayak gitu. Kemudian yang akan kita mainkan. Intinya gitu Pak Sultan. Isunya kemudian yang dirasakan oleh semua ya, karena pendidikan itu kan universal sekali. Para siswa merasakan apa, para guru merasakan apa, intinya kan untuk kebaikan bersama. Nah, itu Pak Sultan Johan. Oke, makasih teman-teman semua yang udah bergabung pada sore ini. Jadi saya rasa ini bisa jadi terima kasih buat Mas Andin
ternyata forum ini tidak hanya jadi forum berbagi, tapi ternyata juga jadi forum konsultasi. Ternyata tadi ada yang mau bikin sosial media, ada yang baru nggarap sosial media, dan saya pun mengkoreksi buat diri proyeksi diri saya sendiri gitu. Jadi saya tidak ingin memberikan kesimpulan karena yang kita butuhkan hanyalah dari banyak tadi mungkin kita lakukan satu persatu gitu kan, karena ternyata luar biasa jika sosial media ini bisa kita manfaatkan dengan maksimal gitu. Terima kasih Mas Andin. Ada kalimat yang menutup mungkin yang bisa menyimpulkan Mas Andin untuk forum kita kali ini terkait dengan materi? Ya, jadi memang saya terinspirasi tukang martabak ya. Kalau teman-teman pernah lihat tukang martabak asin ya, bukan martabak manis ya. Itu kan dia itu bisa dengan santainya itu bikin adonan gitu terus digini-giniin ya kan. Sampai lapisan putihnya itu tuh sampai mengembang gitu. Dan tangannya itu tuh akhirnya sangat lihai gitu ya, masukin daun bawang, masukin daging, masukin garam, itu udah nggak pakai hitungan karena itu terbiasa. Jadi sosial media ini bukan bidang yang sulit, tapi memang harus dibiasain. Nah, jadi teman-teman silakan dicoba, latihan terus, jangan kapok ya, karena dari situlah, dari setiap aktivitas itu coba evaluasi, bikin lagi, yang akan membantu kita untuk kemudian bisa ketemu yang kayak gini nih pasnya ya. Sekarang kita masih nyoba, tapi lama-lama nanti sense-nya akan terasah gitu. Jadi keep practicing ya, teruslah mencoba. Jangan takut salah karena sosial media itu nggak ada salah, nggak ada yang benar. Yang ada adalah evaluasi ya gitu. Apa yang sudah kita lakukan hari ini ataupun banyak referensi di luar sana itu akan menjadi evaluasi kita dan akhirnya kita bisa lebih baik dari waktu ke waktu. Tetap semangat dan mari kita buat impact yang lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik. Thank you, teman-teman. Terima kasih Mas Andin, tepuk tangan virtual ya. Terima kasih Mas Andin atas waktunya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dari siang sampai sore hari ini. Saya moderator Mada menyerahkan kembali ke tuan rumah pada bukan asa. Mas Uta silakan. Ya, terima kasih Mas Andin, Mas Mada, teman-teman semua udah bergabung di acara siang sampai sore ini. Mungkin nanti ada pertanyaan nih, kapan lagi nih? Ya nanti dikabarin deh temanya apa dan materi kelas lanjutannya apa. Nanti ditunggu aja. Jangan lupa di-follow Instagram Padepokan Asa juga, sama Instagram Forum Jogja Peduli. Kalau mau tahu info tentang kelas-kelas komunitas. Kalau bisa semua kamera dihidupkan, kita foto bareng dulu buat dokumentasi, teman-teman. Yang berkenan aja, yang nggak berkenan, monggo nggak apa-apa. Tapi kalau bisa kita ambil gambar. Monggo teman-teman, dihidupkan. Mas Enggar, Mbak Arale, Mas Sultan. Udah semua? Oke. Saya hitung sampai 5 ya. Kalau belum di kamera dinyalakan, kita ambil screenshot-nya aja. 1. Tolong Mas Enggar, jangan lupa di screenshot. 1, 2, 3, 4, 5. Udah Mas Enggar? Mas Enggar? Sudah. Oke. Ya, terima kasih teman-teman semua sudah bergabung sore ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nanti dikabarin lagi kalau Mas Andinnya berkenan untuk melanjutkan kelas berikutnya. Nanti kita agendakan lagi ya Mas Andin ya. Siap. Oke, siap. Iya. Terima kasih karena Mas Andin jam 4 mau ada kelas lagi. Kita akhiri aja pertemuan hari ini. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Ini nanti aku encet. Kalau mau penasaran atau ada hal yang tertinggal, ini mungkin nanti akan diupload di YouTube-nya Padepokan Asa. Bisa dilihat di sana. Mungkin kalau mau lihat jangan lupa di subscribe biar ada notification-nya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
jumpa. Terima kasih Mas. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.